Selamat siang sahabat Sonora, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Sonora 92 Jakarta News Traffic and Music, dan tentunya masih di Sonora Top Hits di edisi hari Jumat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti biasa, setiap hari Jumat kita semuanya bakal dapat informasi menarik dari teman-teman nakita.id. Tentunya ini seputar parenting dan juga ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya, termasuk saya, walaupun saya masih belum tahu ini nikahnya kapan. Dan sahabat Sonora, saat ini sudah tersambung bersama kami ada editor Chief nakita.id, Mas David Togatoro. Mas David, selamat siang. Selamat siang Mas Arya, selamat siang sahabat Sonora. Ya, salah satu hal yang menjadi fondasi penting itu adalah kesehatan mental orang tua, dan ini menjadi bekal yang penting juga untuk mendidik si anak. Dan ini memang menjadi topik yang bakal dibahas di edisi hari ini sahabat Sonora, terkait pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai orang tua. Dan nantinya kalau Anda mungkin membutuhkan informasi lainnya seputar parenting atau juga topik yang dibahas di edisi kali ini, Anda pun juga bisa baca secara langsung di nakita.id. Ini media parenting dari Grid Network, dan ini merupakan tempat gudangnya informasi, banyak sekali informasi-informasi untuk calon orang tua maupun juga orang tua. Nah, Mas David, ini ya terkait tadi seperti yang saya singgung, pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai orang tua. Tadi Mas David di sesi sebelumnya udah banyak menjelaskan gitu ya beberapa hal yang ini menjadi dasar apa sih yang dimaksud kesehatan mental yang agak kurang baik atau terganggu itu yang seperti apa, kemudian juga penyebabnya seperti apa. Suatu hal yang ada penyebabnya pasti pun juga membawa dampak ini ya Mas David ya. Betul Mas. Terutama kalau memang berkaitan dengan kesehatan mental sebagai orang tua, kalau dari logika awam saya, ini dampaknya pastinya tidak hanya dirasakan di sebuah rumah tangga bagi si orang tua saja, tidak hanya bagi pasangannya saja, namun juga orang yang ada di rumah itu, termasuk salah satunya ini anak. Dampak awal yang ini biasanya terjadi itu apa Mas David? Baik Mas Arya, kalau bisa ada dampak ya dampaknya seperti yang orang-orang bilang rumah kayak neraka gitu kan ya. Itu akhirnya seperti itu ya. Tapi pada anak gitu kan ya, pada anak tentunya dampaknya akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak, baik perkembangan mentalnya dan pertumbuhannya juga secara fisik. Nah, kalau pertumbuhan secara fisik itu ada discussion for another day lah, tapi kita bicara soal dampaknya bagi mental si anak. Anak merasa tertekan, itu pasti karena luapan emosi orang tua atau karena perubahan sikap orang tua. Orang tua saya, mama saya kok sekarang nggak enak diajak ngobrol. Papa saya kok banyak merenung gitu ya. Papa saya yang tadinya memang tipenya pemarah, tiba-tiba makin sering marah gitu kan. Kemudian anak jadi terbebani tanggung jawab yang sebenarnya belum pantas mereka pikul. Mereka jadi harus mengurusi urusan rumah tangga, ya sehingga anak jadi kehilangan waktu bermain dan waktu belajar. Dan yang pastinya anak nanti bisa merasa malu karena punya orang tua yang dapat stigma orang tua pemarah atau orang tuanya tidak berhati seperti orang tua normal lainnya. Ya, itu semua mengganggu proses pertumbuhan anak ya, karena anak kan tugasnya sebenarnya satu, mereka harus menikmati dunia anak-anak dalam bermain, kedua belajar ya. Dua hal esensial penting dalam kehidupan anak itu akan terganggu, dan ini berbahaya Mas Arya. Ternyata memang dampaknya sampai seseluas itu ya, bahkan lingkungan luar pun juga bisa ikut ngejudge ketika memang kondisi rumah kurang baik. Nah, kemudian biasanya yang paling saya sering mendengar kata-kata seperti ini, hati-hati loh kalau ngedidik anak besok kebawa sampai dia tua gitu. Itu yang berkaitan dengan sikap dan juga sifatnya dia. Apa betul sampai sejauh itu? Misalnya orang tua ketika memberikan perintah kepada anak itu dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan, ya simple menggunakan kata tolong, tidak menerapkan seperti itu. Betul. Dampaknya juga si anak bisa menerapkan itu ke lingkungan luar. Betul nggak ini Mas David? Sangat betul Mas Arya, anak itu karbon kopinya kita persis. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu betul. Saya sendiri merasa, kok saya kalau begini kok mirip bapak saya dulu ya gitu kayaknya. Karena saya melihat, merasakan, mengalami tiap hari itu. Nah itu juga kalau kita mempunyai kondisi mental yang baik,
aura positif, kata-kata positif, sikap positif yang akan keluar dari kita sebagai orang tua. Positif itu meluar loh Mas Arya, sama seperti negatif. Orang yang bad mood di samping kita juga ikut bad mood. Jadi males itu ya. Jadi malas. Orang yang ceria di samping kita juga akan ceria juga. Itu menular. Ya, kesehatan mental, kondisi mental yang baik ataupun yang lelah itu akan menular kepada anak. Diingat dan dibawa. Itu harus dijaga, harus diatasi. Kalau seandainya, misalnya orang tua yang tadi memang kesehatan mentalnya kurang baik, kemudian juga mengganggu keharmonisan rumah tangga, apakah si anak juga bisa ikut terbawa depresi, sampai ke depresi juga ini? Paling dampak buruknya gitu Mas David? Teman-teman psikolog akan banyak bisa bercerita soal hal ini, dan berbagai kasus cenderung mengatakan ya, bagaimana orang tua atau suasana rumah yang tidak harmonis itu akan membawa anak menjadi dalam tahapan stres dan depresi. Ya ada berita lah di mana anak itu kok disuruh tugas menggambarnya yang seram-seram, gambarnya yang seram-seram begitu kayaknya, dan ketika ditelusuri, oh memang ada story di belakangnya. Kenapa kalau dia gambar yang lain tuh gambar gunung, gambar burung gitu ya, dia kok gambarnya yang dia seram-seram lah, nggak pantas untuk yang digambar oleh anak-anak. Itu ketika ditelusuri, bermula dari keluarga.